Berbagai survei elektabilitas calon presiden 2024 kini konsisten mengunggulkan beberapa nama. Meski populer di mata publik, sejumlah tokoh nyatanya belum mendapat dukungan partai politik. Kemunculan kelompok relawan diyakini ampuh mendongkrak keterpilihan. Aspirasi masyarakat luas pada akhirnya tunduk pada suara elit di tingkat atas. Lantas, bagaimana peluang sejumlah tokoh populer saat berhadapan dengan hegemoni partai politik? Inilah satu meja The Forum, jagoan survei versus pilihan rakyat. Aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung gitu kan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk pencapresan ini. Jadi ini kan sebagai masukan ke dalam partai gitu. Ganjar dari Purworejo untuk Indonesia. Untuk mendeklarasikan diri mendukung penuh Bapak Anies Rashid Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia. Tanggal pemilu belum diputuskan, namun bursa calon presiden mulai ramai. Ada calon yang merajai lembaga survei, namun tidak punya partai. Ada pula potensi keterbelahan partai politik karena pilihan calon yang berbeda. Bagaimana partai mengelola pilihan dan pilihan rakyat, itulah tema satu meja The Forum yang akan saya bahas bersama dengan sejumlah narasumber malam ini. Di ujung sebelah kanan ada politisi dari Partai Nasdem, Zulfan Lindan. Malam, Bang Zulfan. Kemudian di sebelah kanan ada Emmanuel Ebenezer, Ketua Jokowi Mania, Joman. Malam, Bang Eben. Malam, Mas Budiman. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bu Huriah, pengamat politik Universitas Indonesia. Melalui sambungan Zoom ada politisi PDI Perjuangan, Profesor Hendrawan Supratekno. Malam, Prof. Hendrawan. Selamat malam, Mas Budiman dan narasumber yang lain. Oke, baik. Saya akan mulai dari Emmanuel Ebenezer. Sekarang atribusinya Jokman atau Ganjar Mania sih? Pada posisi sekarang karena kita mendukung Mas Ganjar, kita menjadi GP Mania atau GP Ganjar Mania? Pranowo Mania. Udah cepat berubah? Enggak cepat berubah juga sih. Hah? Karena kebutuhan hari ini kita lihat, kita kan punya hak juga untuk menentukan siapa pemimpin bangsa ke depan nanti. Oke. Pasca Presiden Jokowi. Hari ini sosok yang mendekati karakter dan komitmen kebinekaan, kita melihatnya Mas Ganjar Pranowo. Kenapa kami coba buat tagline Ganjar the next Jokowi. Ganjar the next Jokowi? Ya. Oke, sejauh mana program pengembangan dari GP Mania itu? Ya, kita mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan relawan Jokowi yang hari ini masih solid, atau bahasa Pak Presiden kapal besar ini. Kan hari ini Emang udah ada arahan dari Pak Jokowi? Presiden tidak pernah mengarahkan apapun. Terus yang ngarahkan siapa? Nurani kita. Sama Nurani halnya ketika Emmanuel. kita mendukung Presiden Jokowi, kan kita diorganisir ada semacam kesamaan cita-cita saat mendukung Jokowi. Oke. Kita pengen perubahan, kita menginginkan sebuah demokrasi yang lebih baik dan mapan. Gitu. Nah hari ini kita melihat fenomena itu ada di Mas Ganjar. Oke. Tapi kan Mas Ganjar belum mendapatkan restu dari PDIP. Saya yakin sekali partai akan tunduk terhadap yang namanya suara publik. Kenapa yakin? Karena kita membaca 2014 begitu, ini kan semacam pengulangan sejarah ketika Jokowi juga saat itu ditolak oleh elit partai. Bu Mega dengan jiwa besarnya sebagai ibu tokoh bangsa meletakkan atau memberi kekuasaan, mendelegasikan kepemimpinan nasional ini ke Pak Jokowi. Oke, baik. Saya akan cross ke Prof. Hendrawan. Prof. Hendrawan, jadi gimana lihat dukungan Ganjar yang menurut survei cenderung meningkat, dan tadi Emmanuel pun sudah berubah dari Jokman ke GP Mania. PDIP melihatnya gimana, Prof. Hendrawan? Sebagai aspirasi tentu kami catat ya Pak Budiman. Tetapi sebenarnya mempertentangkan hasil survei dengan pilihan partai itu tidak tepat ya. Tidak tepat? Karena hasil survei kan masih naik turun. Oke.
Dan partai juga masih memiliki waktu untuk menetapkan pasangan calon yang akan diajukan. Ya. Jadi saya percaya dalam masa-masa yang akan datang akan terjadi konvergensi. Akan terjadi konvergensi. Oke. Akan terjadi konvergensi karena apa? Karena partai pasti akan memperhitungkan hasil survei dan pemilih survei pasti memperhitungkan calon yang akan diajukan oleh parpol. Oke. Jadi dalam jangka menengah akan terjadi konvergensi. Nah sekarang yang terjadi karena pemilu kan masih lama. 2,5 tahun. Partai-partai politik sedang menyerap aspirasi masyarakat. Kemudian karena pasangan calon presiden dan wakil presiden diusung oleh parpol, parpol berkomunikasi, jual beli narasi, ekspektasi, aspirasi, kalkulasi, dan seterusnya. Jadi terlalu awal sebenarnya kalau kita sudah mengambil sikap yang deterministik, Mas Bud. Baik. Tapi Prof, jadi gimana ceritanya di balik kok tiba-tiba ini ada apa ya rivalitas banteng dan celeng di itu apa yang terjadi kalau Prof Hendrawan baca? Kalau dalam partai kami istilah banteng dan celeng itu sesuatu yang biasa. Biasa. Karena banteng itu menggambarkan semangat yang tinggi ya. Kemudian sikap pantang menyerah, progresif revolusioner ya. Tetapi toh akhirnya diksi itu menjadi hiburan kan dalam dunia politik. Oh, hiburan ya? Ya. Jadi jangan semua terlalu diseriusi. Sebab politik juga butuh hiburan. Butuh hiburan. Kalau enggak stressful kita. Stressful. Kita jadi stres. Oke. Tapi ada pemaknaan celeng itu tidak taat asas vertikal gitu. Kalau teman-teman di PDI Perjuangan sudah paham tidak perlu dijelaskan itu Mas Bud. Oh, tapi kan publik yang bingung ya. Artinya kultur PDI Perjuangan yang tegak lurus itu, yang disiplin, itu dipahami semua. Termasuk oleh yang mendeklarasikan calon-calon sebelum waktunya lah. Mereka paham. Jadi memang belum saatnya. Tapi betul nggak kemudian PDIP ini akan condong untuk mencalonkan Puan Maharani? Keputusan itu ada di tangan ketua umum. Dan seperti pengalaman-pengalaman yang lalu, keputusan itu kan selalu diambil pada hari-hari yang terakhir. Oke. Apalagi untuk partai yang sebenarnya secara persyaratan sudah memiliki tiket kan? Tiket sendiri ya? Ya. Oke. Baik, saya ke Mbak Uriah. Mbak Uriah, jadi kalau Mbak Uriah lihat ini fenomena apa di PDIP ini, meskipun tadi Prof Hendrawan mengatakan ini hiburan lah, nggak usah terlalu serius. Tapi ada banteng, ada celeng itu ya panggung hiburan supaya nggak terlalu stres. Kalau Bu Uriah lihat seperti apa? Iya Mas Budiman, kalau kita mau melihat dari persepsi publik ya, dari persepsi pendidikan politik, menurut saya apa yang ditunjukkan oleh PDIP ya dengan konflik banteng versus celeng ini memberikan teladan yang buruk sebenarnya gitu ya, karena narasi yang dimunculkan ke publik itu kan bukan narasi yang baik gitu, bahwa konflik di antara elit-elit partai kan memang biasa gitu ya. Tetapi bagaimana kemudian para politisi mengelola, termasuk partai politik mengelola konflik ini secara baik dan menampilkannya sebagai sesuatu yang lazim gitu ya, ini menjadi penting gitu. Tapi dengan munculnya narasi banteng dan celeng gitu ya, ini kan seolah-olah menegaskan kembali gitu bahwa politik kita hanya bisa diisi oleh narasi-narasi buruk. Yang kita lihat sebenarnya dari mulai 2014 sampai ke sini itu kan trennya selalu seperti itu. Narasi buruk gimana maksudnya? Ya itu tadi kita sangat sering menggunakan istilah-istilah peyoratif ya, istilah yang sangat merendahkan sebenarnya gitu, sama seperti ketika kita mengklasifikasikan kelompok pendukung Jokowi dan Prabowo gitu ya dengan istilah cebong, kampret gitu ya, terakhir misalnya ada kadrun dan sebagainya. Menurut saya ini bukan contoh pendidikan politik yang baik buat masyarakat. Kalau Anda lihat fenomena banteng celeng ini memang rivalitas antara suara bawah dan hegemoni partai politik atau gimana sih? Iya betul. Kalau dari sisi konflik di partai ini kan sebenarnya refleksi dari konflik ya di layer keduanya PDIP ya. Jadi bukan orang ada elit di PDIP yang berkonflik dengan Bu Mega, bukan seperti itu. Tapi ini elit di lingkaran keduanya gitu ya. Kita lihat antara Ganjar dan Puan gitu. Nah, tetapi konflik ini juga sebenarnya merefleksikan betapa kalau kita lihat di partai politik Indonesia trennya itu adalah selalu ada gap, ada kesenjangan antara politik elit dengan politik massa.
Jadi sering sekali ada muncul figur-figur yang dia populer ya di mata publik gitu ya. Tetapi dia tidak punya dukungan politik yang cukup dari elit di partai Meskipun masih politik. terlalu dini ya, pemilunya masih agak panjang ya. Betul, tetapi memang kan kelakuan partai kan politisi selalu seperti itu. Pemilunya masih 2 tahun, 3 tahun lagi, gerakannya udah dari sekarang gitu. Oke, baik. Saya pindah ke Bung Zulfan Lindan ya. Nasdem ini menjadi menarik kan, ketua umumnya tidak ingin mencalonkan diri, kan? Tenang-tenang aja melihat tokoh-tokoh di luar dan rencananya akan membuat semacam konvensi ya untuk mencalonkan presiden ya. Jadi sejak awal kita kongres terakhir itu memang sudah diputuskan bahwa untuk calon presiden 2024 ini Nasdem melakukan konvensi. Konvensi. Namun pertimbangannya satu, kita tidak mencapai suara 20% di parlemen. Oke. Nah, jadi kita harus mengajak teman-teman partai lain sehingga kalau mencapai 20%, calon kita itu bisa kita usung. Kalau hanya Nasdem sendiri 9,6% misalnya, kita mengusung calon, kan calon ini bisa tidak jadi. Orang juga tidak mau. Oke. Gitu. Nah, ada persyaratan yang ditetapkan bahwa ketua umum partai yang ikut di dalam konvensi ini tidak boleh mencalonkan diri sebagai presiden. Itu persyaratannya Pak Surya Paloh? Ya, artinya kan itu keputusan Nasdem ya. Nah, bagaimana? Mereka bisa jadi wakil presiden. Karena kita konvensinya bukan untuk wakil presiden. Konvensinya kan untuk presiden. Jadi ketua-ketua umum partai itu bisa mereka menjadi wakil presiden. Tapi kenapa Nasdem tidak mengusung ketua umum Nasdem sendiri Pak Surya Paloh sebagai calon presiden? Ya, saya kira Pak Surya sangat tahu dirinya lah ya. Tahu diri? Tahu diri lah. Kita kan gini, kita nggak boleh, istilah orang bilang nggak boleh sur-sur sendiri maju sebagai Tapi ingin jadi kingmaker gitu? Ya itu saya kira karena dianggap dia sebagai tokoh senior dalam politik ya. Kemudian dia sendiri bisa memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa memberikan solusi-solusi di dalam problem-problem yang terjadi baik dalam pemerintahan, di DPR ataupun di internal partai, ya otomatis dia dianggap sebagai kingmaker. Kingmaker ya. Nah. Oke, Mbak Uria, ini kan fenomena menarik ya. Kalau tadi surveinya Litbang Kompas ya menempatkan yang tertinggi itu Pak Prabowo, Mas Ganjar sama sebetulnya. Kemudian ada Anies, kemudian ada beberapa tokoh-tokoh lain ya, termasuk Ridwan Kamil ya, termasuk Tri Risma. Tapi kan ini bukan tokoh-tokoh sentral ya di partai politik. Ini akan seperti apa di negosiasinya ya, bukan partai. Tapi jawaban Nuria setelah jeda berikut ini.